Bisakah mencari hati? Bisakah menulis hati? Bisakah Bisakah menulis hati? Bisakah sing with me again. Bisakah menulis hati? Sing with me again. Bisakah menulis hati? Bisakah? Siapakah yang diselamatkan dari dosa? Wahyu 2 ayat 8-11. Bagian ini adalah surat dari Tuhan kepada jemaat Smyrna di Asia Kecil, sebuah jemaat yang secara materi miskin, tetapi kaya di dalam iman. Orang-orang kudus yang ada di sana dan hamba Allah mempertahankan iman mereka meskipun mereka sedang dianiaya oleh orang-orang Yahudi. Dan bahkan dalam kesengsaraan maut, mereka tidak menyangkal Tuhan dan Injil air dan rohnya. Mereka berjuang dan menang dengan percaya kepada firman Allah. Tuhan mengatakan agar orang-orang kudus di jemaat Smyrna tidak takut akan penderitaan yang di depan mereka, dan supaya mereka setia sampai mati, dan menjanjikan kepada mereka mahkota kehidupan. Allah mengatakan kepada umatnya agar melawan dan menang atas doktrin palsu dari mereka yang menyebut dirinya nabi. Kita harus tahu imannya bagaimana yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Kita harus menyadari bahwa Injil air dan roh adalah Injil yang benar. Dan dengan iman ini kita harus berperang melawan dan menang atas doktrin palsu serta dusta yang mewabah di dunia kekristenan zaman ini.
Ketika seluruh dunia jatuh ke dalam tipu daya iblis, Allah mengutus Tuhan kita untuk menggenapi Injil air dan Roh. Ia juga sudah menyelamatkan mereka yang percaya kepada Injil itu dari segala dosa mereka. Kita harus menyadari dan percaya kepada kebenaran ini. Siapakah orang-orang yang sudah diselamatkan dari dosa mereka di hadapan Allah? Mereka bukanlah orang-orang yang memiliki kekuatan tubuh atau kehendak, tetapi orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Mereka adalah orang-orang yang sudah melawan dan menang atas doktrin palsu serta dusta dengan mengenal dan percaya kepada Injil air dan Roh. Untuk mereka yang percaya kepada Injil ini dan menang atas doktrin palsu, Allah akan memberikan kepada mereka berkat terhindar dari kematian yang kedua. Keselamatan dari Allah diberikan kepada mereka yang menang. Seperti yang dikatakan firman Wahyu kepada kita, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Hanya mereka yang menang yang akan diberi oleh Allah kehidupan yang baru di dalam kerajaannya yang baru. Karena kita memiliki dua telinga, kita mendengar dua kisah yang berbeda, yaitu kita mendengar perkara-perkara yang benar dan yang salah sekaligus. Di antara firman Allah dan perkataan iblis, apa yang akan terjadi dengan diri kita ditentukan oleh yang mana yang kita terima dan yang mana yang kita tolak. Inilah sebabnya kita harus percaya kepada Injil air dan Roh, dan dengan firman kebenaran dan iman ini, melawan dan menang atas pengajaran palsu. Karena semua orang di dunia ini menderita di bawah beban dosa, kita harus mencari dan mendapatkan Injil air dan Roh yang bisa sepenuhnya membebaskan kita dari segala dosa kita. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa menerima kebenaran karena dusta yang sudah mereka terima dari para guru palsu mereka. Keselamatan yang diajarkan oleh para nabi palsu itu didasarkan kepada anggapan bahwa kalau Anda tidak melakukan dosa, maka Anda akan diberkati. Tetapi kita, dalam hakikat kita, ditentukan untuk melakukan dosa. Kita tidak bisa mengelak dari melakukan dosa, dan dengan demikian kita akan senantiasa terbelenggu kepada dosa dunia ini. Kalau hati orang berdosa terbelenggu kepada dosa-dosa dunia karena para nabi palsu itu, bagaimana mungkin mereka bisa percaya kepada Allah dan diselamatkan dari dosa mereka? Mereka harus kembali kepada gereja Allah, mendengarkan firman Injil air dan Roh, dan menerima kelegaan yang sejati di dalam hati mereka dengan pengampunan dosa mereka. Banyak orang di dunia ini mencari gereja Allah dan menghendaki keselamatan, tetapi banyak yang gagal menemukannya dan bahkan kemudian terjerumus di dalam gereja hukum Taurat, dan inilah sebabnya mereka ditentukan masuk neraka. Gereja yang bagaimana? Kemudian, yang sebenarnya gereja Allah yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh orang-orang berdosa. Gereja Allah yang dibutuhkan oleh orang-orang berdosa adalah gereja yang memberitakan Injil air dan Roh. Gereja Allah yang disebutkan di dalam Alkitab mengajarkan mengenai baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Gereja Allah yang sejati secara tepat menjelaskan dan mengajarkan mengenai cara yang tepat bagaimana Yesus menanggung dosa dunia ini ke atas dirinya dan bagaimana dia melenyapkan semuanya. Semua itu di dalam Injil air dan Roh. Setiap orang berdosa yang sudah dibebaskan dari dosa-dosanya mendapatkan hal itu karena iman yang asalnya dari mendengar Injil air dan Roh melalui gereja Allah. Tetapi karena banyak orang Kristen tidak mendengar dan tidak berhubungan dengan Injil air dan Roh, mereka tidak bisa diselamatkan dari segala dosa mereka. Tetapi Allah mengatakan kepada kita bahwa Ia akan membebaskan dari dosa mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh dan yang melawan serta menang atas Injil palsu. Allah sudah berjanji bahwa mereka yang menang Ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Pembebasan dari dosa yang sejati hanya tersedia bagi mereka yang bertahan dan melawan guru-guru palsu. Karena kita dilahirkan sebagai orang berdosa, kalau kita tidak bisa menang atas pengajaran yang palsu,
kita akan menjadi tawanan iblis, terikat oleh dosa, dan ditentukan untuk pada akhirnya masuk neraka. Inilah sebabnya Allah mengatakan kepada kita semua supaya kita menang atas musuh rohani kita dalam perjuangan keselamatan. Dikatakan bahwa beberapa binatang, seperti singa atau harimau, melatih anak-anaknya dengan cara sengaja mendorong mereka sampai jatuh ke kaki bukit supaya mereka belajar mendaki sendiri. Hanya mereka yang bisa mendaki sampai ke tempat semula yang akan dirawat oleh induknya. Demikian juga, Allah memberikan kepada kita Injil air dan Roh, dan hanya mereka yang melawan serta mengalahkan pengajaran palsu menggunakan Injil ini saja yang diizinkannya masuk ke dalam surga. Keselamatan kita tidak berasal dari darah dan daging kita. Kita bisa diselamatkan dari dosa hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh. Keselamatan yang sejati dicapai dengan iman di dalam baptisan Yesus dan darahnya di kayu salib. Ketika hati kita percaya kepada baptisan dan curahan, sing with me how can Swallow Holy she how can is our God. Not bend us all the King. What in majesty, Pedotia di John, Pedotia di John. Love himself, love himself, in that good time to have, in temple where he fall, in temple where he fall, how great is our God. Share with me how great is our God, and only she how great is our God. Oh, head to head he stands, and time is in his hand, beginning and the hand of God, the God had him in one. Oh, Father, who is the lion and the lamb, the lion and the lamb, oh, Lion, Saka, Jimmy, Happy, Saka. And only see how great is our God.
Ketika hati kita percaya kepada baptisan dan curahan darah Anak Allah yang sudah menanggung segala dosa dunia, kita akan diselamatkan dari dosa dan dibebaskan dari kebinasaan. Semua manusia yang masuk ke dalam surga mendapatkan kesempatan itu karena percaya kepada Injil air dan Roh. Dan semua manusia yang masuk neraka adalah karena tidak percaya kepada Injil ini. Inilah sebabnya kita semua harus percaya kepada Injil air dan Roh dan menolak Injil yang palsu. Dengan menyebarkan pengajaran palsu dan dusta, iblis berusaha untuk mencegah orang percaya kepada Injil air dan Roh. Lalu apakah pengajaran palsu itu? Injil palsu adalah Injil yang mengajarkan bahwa Yesus tidak menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya. Injil itu mengajarkan bahwa memang Yesus menghapus dosa asal kita, tetapi dosa-dosa harian kita harus dibersihkan dengan doa pertobatan setiap hari. Pengajaran ini mungkin masuk akal dalam istilah keagamaan, tetapi kalau dilihat dengan Injil air dan Roh, akan jelas sekali kesalahannya. Penebusan semua manusia asalnya dari percaya kepada Injil air dan Roh. Injil palsu tidak akan membebaskan kita dari dosa. Inilah sebabnya kita harus berjuang dan menang atas semua pengajaran palsu itu. Berjuang melawan iblis berarti kita melawan apa yang tidak benar. Jadi kita harus memutuskan apakah kita akan percaya kepada Injil air dan Roh atau Injil palsu, dan setelah membuat keputusan, kita harus melawan yang tidak kita percayai. Bahkan mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh tidak bisa menang atas iblis kalau iman mereka hanya sekedar suam-suam saja. Banyak orang yang diselamatkan sudah memperbandingkan antara firman Allah dengan perkataan iblis. Dosa-dosa mereka diampuni hanya kalau mereka memutuskan untuk percaya kepada Injil air dan Roh. Semua manusia yang sudah diselamatkan sejak awal penciptaan sampai sekarang adalah mereka yang melawan dan menang atas Injil palsu. Kita semua harus menemukan Injil air dan Roh, menolak Injil palsu, dan dibebaskan dari dosa-dosa kita oleh iman. Apakah Injil palsu itu? Seandainya, sebagai ilustrasi, ada sebuah desa di mana semua orang yang tinggal di situ hanya memiliki satu mata saja, dan kemudian ada orang yang datang ke situ yang memiliki dua mata yang utuh. Orang-orang di desa itu menyebut orang yang datang yang memiliki dua mata itu sebagai aneh, tidak wajar, sangat berbeda, dan bahkan sesat. Alasan mengapa mereka menilai orang yang datang itu sebagai sesat adalah karena ia berbeda dengan semua orang di sana yang, dalam hal ini, menjadi mayoritas mutlak. Demikian juga, ada ketidakpastian di dunia mengenai kekuasaan mayoritas atau dengan istilah yang lain di mana kebenaran menjadi milik mayoritas. Tetapi kita harus menyadari bahwa standar penilaian serta kesimpulan yang demikian jelas sekali keliru. Di dunia kekekalan, kebenaran tidak diputuskan berdasarkan mayoritas, tetapi berdasarkan standar yang sangat mendasar dan mutlak. Di mana, kemudian, kebenaran ini bisa ditemukan. Itu bisa ditemukan di dalam penebusan orang berdosa dan pembebasan mereka dari kebinasaan. Semua orang yang menjadi orang benar menjadi demikian setelah diselamatkan dari dosa mereka, setelah mendengar dengan telinga mereka sendiri kebenaran Injil air dan Roh, dan percaya dengan hati mereka kepada Injil ini. Tetapi karena begitu banyak orang yang jatuh ke dalam Injil palsu selama begitu lama, ketika kebenaran yang sejati dinyatakan di depan mereka, mereka menyebutnya aneh dan bahkan sesat, serta kemudian menolaknya. Tetapi Injil air dan Roh sudah dinyatakan, dipercaya, dan diwartakan oleh para rasul sendiri sejak masa para rasul itu. Masalah dosa bisa diselesaikan hanya dengan percaya kepada Injil air dan Roh di hadapan Allah. Yesus, kebenaran kita, menanggung segala dosa dunia ke atas dirinya sekaligus melalui baptisannya oleh Yohanes, salah satu keturunan Harun,
dan mencurahkan darahnya di kayu salib bagi kita. Firman Allah memberikan kesaksian bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia dengan baptisannya. Lalu ia mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Kebenaran ini digenapkan 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus menjadi Tuhan kebenaran dengan menanggung segala dosa dunia melalui baptisan dan darahnya di kayu salib. Tetapi mereka yang terkena dusta masih tidak tahu bahwa dengan iman mereka kepada Yesus mereka mendapatkan pembebasan. Morning is breathing into Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that big for me. Nothing compared to the past, where I can see you face to face. Only is spirit and truth. Oh. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching high for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not that man in you. Nothing compared to this day, where I can see you face to face. Follow me in spirit and in truth. Oh, come.
hanya kami Tuhan. I love you, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching out for your heart, you hold my life in your hand. Draw me closer to you, you're not that man in you. Nothing compared to the best where I can see face to face. You know me, it's spirit and it's true. Oh, oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. Oh, dan kita harus memberitakan Injil air dan Roh kepada mereka dengan cara apapun. Sebagaimana ketika Yesus datang ke dunia ini, Ia menyembuhkan orang-orang yang sakit dan memberitakan Injil keselamatan kepada orang-orang yang miskin, maka kita juga ingin melakukan pekerjaan yang sama. Saya sangat yakin bahwa dengan memakai alat yang bisa membuat mereka mendengar dengan telinga mereka akan Injil air dan Roh, kita akan membuat semua orang yang mencari kebenaran Injil air dan Roh untuk menemukannya. Kita harus senantiasa hidup oleh Roh Kudus dan setia dalam memberitakan Injil. Meski kita semua ingin hidup oleh Roh Kudus, kita seringkali gagal. Namun, kita harus senantiasa ingat dan percaya kepada kebenaran bahwa dengan mempersembahkan dirinya, Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita dari segala kejahatan zaman ini dan dosa-dosa kita. Kalau kita tidak mengenal Injil air dan Roh dan mempercayainya dengan segenap hati kita, kita tidak akan menjalani kehidupan yang benar. Kita semua karena itu harus belajar mengenai Injil air dan Roh, memahaminya dan mempercayainya dengan segenap hati kita. Dahulu, untuk Anda dan saya, Tuhan kita menerima baptisan ke atas tubuhnya, mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan dengan itu sudah menghapuskan segala dosa kita sekali untuk selamanya. Kita harus mengenal kebenaran ini dan kita harus beriman kepadanya. Kalau Anda dan saya tidak memiliki iman kepada kebenaran ini, bahwa Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dan menggenapkan keselamatan kita, bagaimana mungkin kita bisa hidup dalam ketaatan kepada Roh Kudus? Tanpa iman kepada Injil air dan Roh, tidak ada yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau kita mau percaya saat saja kepada Injil air dan Roh, maka kita akan dimerdekakan dari segala dosa kita. Meski kita mungkin berpikir akan keselamatan yang diberikan kepada kita dalam bentuk masa sekarang atau present tense, Tuhan sudah dengan sempurna menggenapkan keselamatan manusia dalam bentuk lampau atau past perfect tense. Karena Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita dengan kebenaran Injil air dan Roh, barang siapa dalam zaman dan masa negara apapun bisa menerima pengampunan dosanya sekali untuk selamanya dengan memahami dan percaya kepada Injil yang benar yang sudah menghapuskan segala dosa dunia ini.
Dengan Injil air dan Roh, Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita sejak dahulu sekali untuk selamanya. Betapa ajaibnya Injil keselamatan ini, bukan? Untuk melenyapkan segala dosa kita, Tuhan mempersembahkan dirinya, menerima segala dosa dunia dengan menerima baptisan dan mencurahkan darahnya tersalib di kayu salib. Dengan itu, Ia sudah menghapuskan segala dosa kita dan secara sempurna menggenapkan keselamatan kita. Betapa ajaib Injil ini, bukan? Kita bisa melihat bagaimana bedanya Injil air dan Roh dengan semua Injil lain yang berasal dari pikiran manusia.